Kita mulai dari informasi yang pertama. Hakim Tunggal Eman Sulaiman menegaskan dirinya akan bertindak objektif memutus gugatan dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan yang menjadi tersangka pembunuhan Eki dan Vina. Ketegasan tersebut disampaikan Eman Sulaiman saat memimpin sidang pra-peradilan dengan agenda kesimpulan di Pengadilan Negeri Bandung pada Jumat pagi. Sidang pra-peradilan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Peggy Setiawan, hari ini memasuki agenda kesimpulan. Sidang yang dimulai sekitar pukul 9:30 pagi tidak membacakan kesimpulan yang merupakan rangkuman sidang, baik dari pihak pemohon dan juga termohon, yakni pihak Peggy dan Polda Jabar. Kuasa hukum Peggy Setiawan menyebut dua alat bukti yang harus ada pada penetapan tersangka tidak terpenuhi. Keterangan saksi pun tidak ada yang menyebutkan Peggy Setiawan adalah Peggy Peron. Bahkan surat yang dimiliki bukanlah alat bukti, namun hanya petunjuk. Umumnya sih kesimpulan tidak dibacakan, tidak sama kayak permohonan. Perlu kami tegaskan bahwa sampai sidang kemarin, rupa-rupanya apa yang kami duga, ketiadaan bukti yang dimiliki oleh pihak termohon ternyata terbukti. Artinya apa? Dua alat bukti yang harus ada pada saat penetapan tersangka ternyata sama sekali tidak ada. Contoh saya katakan bahwa yang diperlukan adalah satu alat bukti, katakanlah keterangan saksi. Keterangan saksi siapa yang mengatakan Peggy Setiawan adalah Peggy Peron? Itu sama sekali tidak ada. Kemudian lagi mereka ajukan lagi bukti surat. Bukti surat itu ahlinya saja mereka memberikan keterangan, itu hanya petunjuk. Itu pun bukan petunjuk dalam kualifikasi 184 sebagai alat bukti, bukan. Harus ada pihak penyidik harus mencari bukti yang lain. Sementara itu pihak dari terlapor atau Polda Jawa Barat menyatakan menolak dalil-dalil yang disampaikan oleh pihak Peggy Setiawan. Jadi pada hakikatnya kami menolak dalil-dalil apa yang disampaikan oleh para pemohon, ya, mulai dari pemeriksaan para saksi, kemudian ahli pun dari pihak mereka juga sama mendukung kami. Sementara itu, Hakim Tunggal yang memimpin sidang pra-peradilan Peggy, Eman Sulaiman, menjamin dirinya akan memutus secara objektif. Hakim juga menegaskan tidak ada tekanan terhadapnya dan akan memberikan keputusan yang terbaik. Kepercayaan yang saudara berikan tidak akan saya hianati dari kedua pihak. Itu ya kunci. Sudah dari awal saya katakan saya tidak punya kepentingan dalam perkara ini. Saya akan memutus dengan objektif. Tidak ada yang namanya tekanan dari manapun, saya abaikan kalaupun ada. Saya akan objektif, saya akan memberikan putusan yang terbaik. Terbaik ini bukan terbaik untuk pemohon, bukan juga terbaik untuk termohon, tapi terbaik untuk Indonesia. Diketahui sidang putusan pra-peradilan Peggy Setiawan akan digelar Senin 8 Juli 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, tim kuasa hukum Polda Jawa Barat menolak seluruh dalil gugatan yang disampaikan pihak pemohon, dalam hal ini Peggy Setiawan. Hal ini disampaikan perwakilan tim kuasa hukum Polda Jabar, Kombes Pol Nur Hadi Handayani, usai sidang pra-peradilan dengan agenda kesimpulan di PN Bandung. Semua dalil-dalil yang disampaikan oleh para pemohon tentunya setelah kita kaji semuanya, ya untuk kami tolak begitu, ya. Ada berapa halaman akan kembali Pak dari pertanyaan? Boleh sedikit. Totalnya ada berapa? 12 halaman. Kalau kesimpulan kan sedikit aja, nggak terlalu banyak-banyak. Kalau secara garis besar seperti apa sih Pak kesimpulan dari ya apa yang menjadi bukti-bukti kemarin yang telah disampaikan itu masalah penetapan tersangka kepada pemohon, ya kami sudah menyatakan bahwa itu sudah sah menurut hukum. Pak, sedikit Pak, 5 hari persidangan menurut Polda Jabar, bagaimana Pak jalannya persidangan dan juga hakim sendiri penilaian dari Polda Jabar bagaimana Pak? Sangat bagus, hakim dalam posisi ini netral.
Sementara pihak kuasa hukum Peggy Setiawan menyebut Polda Jawa Barat tidak melakukan sesuai prosedur di mana penetapan tersangka Peggy tidak sah dan tidak mengikuti aturan yang semestinya. Itu yang kami simpulkan mulai dari awal persidangan dari hari Senin 1 Juli sampai dengan tanggal 5 sekarang ini di hari kelima, hari Jumat ini, itu membahas kami dalam kesimpulan kami itu semua kami simpulkan, di mana di dalam kesimpulan itu kami berfokus kepada unprosedural yang dilakukan oleh Polda Jawa Barat. Oke, kemudian yang ditekankan dalam kesimpulan tersebut, apakah pihak Polda Jawa Barat salah tangkap atau ada kesalahan-kesalahan lain yang disimpulkan dalam kesimpulan yang tadi diserahkan? Ya, poinnya itu adalah di mana kami tetap menekankan di dalam kasus salah tangkap. Terlebih lagi yang sudah disampaikan oleh dua ahli itu sangat menguntungkan kami sebetulnya. Ya, dalam pasal 184 alat bukti. Dan yang lebih menarik di sini adalah kalau kan kita bertanya kemarin, apakah dibenarkan kalau kasus, kita kan tanya, kalau kasus misalnya tangkap tangan dijadikan tersangka, iya kan? Bisa dijadikan tersangka. Kalau tangkap tangan ada saksi situ, bisa langsung dijadikan tersangka. Tetapi seandainya berdasarkan laporan polisi, apakah harus ada surat pemanggilan? Dan itu yang diatur oleh KUHP. Memang harus ada panggilan surat pemanggilan 1, 2. Pemanggilan bisa melalui WhatsApp, bisa juga melalui telepon seluler. Tapi ini kan tidak terjadi. Pemirsa, jelang pembacaan putusan pra-peradilan Peggy Setiawan Senin mendatang, Ibunda Peggy yakin majelis hakim akan mengabulkan seluruh permohonan. Sementara terkait kondisi Peggy, Ibunda menyebut anaknya dalam kondisi sehat dan rutin melaksanakan ibadah puasa sunnah. Ya, harapan saya sih semoga dikabulkan semua permohonan supaya Peggy cepat dibebaskan. Bu, tadi kan sempat jenguk Peggy, Bu, gimana kondisi Peggy? Ya, alhamdulillah Peggy sekarang agak kurus, cuman ya lumayan sekarang sehat, dia bersemangat. Kemarin apa yang dibicarakan dengan Peggy? Ya biasa, hanya memberi support biar Peggy kuat. Itu aja. Ada yang disampaikan Peggy kepada Ibu kemarin? Ya Peggy cuman mengucapkan terima kasih. Terima kasih aja gitu. Jadi kalau Peggy itu setiap hari Senin, Kamis ya Bu ya, itu rajin puasa. Bahkan terima kasih kami atas nama keluarga, tim kuasa hukum kepada petugas kepolisian yang suka membantu Peggy memberikan sahur. Itu. Jadi kami sangat mengapresiasi dan terima kasih banyak. Semoga Tuhan membalas kebaikan Pak polisi yang bertugas yang suka memberikan sahur Peggy. Pemirsa, sidang pra-peradilan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki, Peggy Setiawan telah memasuki agenda kesimpulan. Sebelumnya, kuasa hukum Peggy dan tim hukum Polda Jawa Barat saling beradu argumen melalui pembuktian dari saksi yang dihadirkan. Kubu Peggy Setiawan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki melawan Polda Jawa Barat melalui gugatan pra-peradilan yang diajukannya. Sidang perdana pra-peradilan atas penetapan tersangka Peggy Setiawan digelar di Pengadilan Negeri Bandung Senin 1 Juli 2024 dengan dipimpin Hakim Tunggal Eman Sulaiman. Sidang perdana dimulai dengan pembacaan permohonan dari pihak Peggy Setiawan. Bahwa ironisnya terhadap seluruh surat tersebut di atas dikeluarkan oleh termohon sangatlah keliru, salah orang, error in persona, atau salah sasaran. Sebab sejak tahun 2016 dan atau 8 tahun lalu dengan bersandar pada rilis termohon sendiri dan putusan Mahkamah Agung RI nomor 1035-K-PIT-2017 yang termasuk DPO atas nama Peggy alias Perong, bukan Peggy Setiawan, karena Peggy Perong dan Peggy Setiawan adalah orang yang berbeda baik dari usia, alamat maupun ciri-ciri lain dengan pemohon. Adapun perbedaan tersebut kami uraikan. Peggy alias Perong pada tahun 2016 berusia 22 tahun, pada tahun 2024 berusia 30 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal terakhir Desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, dengan ciri-ciri khusus tinggi 160 cm, badan kecil, rambut keriting dan kulit hitam. Peggy Setiawan tidak menggunakan nama alias
Tidak ada satu orang pun yang mengenalnya dengan nama Peron, atau tidak ada teman, atau tidak ada pihak keluarga yang pernah memanggil dengan nama Peron. Kemudian pada tahun 2016 berusia 20 tahun, dan pada tahun 2024 berusia 28 tahun. Di hari kedua persidangan Selasa 2 Juli 2024, Polda Jawa Barat selaku termohon membacakan jawabannya atas gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan. Polda Jabar menolak seluruh dalil yang disampaikan kubu Peggy Setiawan dalam surat permohonan. Polda Jabar meyakini penetapan Peggy sebagai tersangka sudah berdasarkan dan telah memenuhi barang bukti yang cukup dan sah. Atas jawaban Polda Jawa Barat, kubu Peggy Setiawan pun membalas melalui replik. Tim kuasa hukum Peggy menilai dalil yang disampaikan Polda Jawa Barat dalam persidangan melantur. Tim kuasa hukum Peggy juga menganggap penangkapan yang dilakukan terhadap Peggy tak sesuai prosedur. Pasalnya, tak ada satupun alat bukti yang menguatkan bahwa Peggy Setiawan adalah pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Setelah adu argumen antara kuasa hukum Peggy dan Polda Jawa Barat, kubu Peggy Setiawan pun melanjutkan pembuktian. Melalui keterangan saksi, pihaknya menghadirkan 5 saksi fakta dan 1 ahli pidana untuk membuktikan kliennya tidak bersalah. Saksi yang dihadirkan yakni ahli pidana Suhandi Cahaya, Dede Kurniawan dan Suharsono alias Bondol, rekan kerja Peggy saat menjadi buruh bangunan, serta pasangan suami istri Agus dan Riana selaku pemilik rumah tempat kerja Peggy. Di hari keempat persidangan giliran Polda Jawa Barat untuk melakukan pembuktian. Pihaknya menghadirkan 1 saksi ahli hukum pidana, Agus Surodong. Dalam kesaksiannya, ahli pidana Universitas Pancasila ini menyatakan bahwa penetapan seseorang sebagai tersangka tak memerlukan surat panggilan, apalagi jika tersangka masuk dalam DPO. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, untuk membahas adu kuat bukti di pra-peradilan Peggy Setiawan, sudah bersama kami kuasa hukum Peggy Setiawan, Bang Muhtar Effendi, dan penasihat Kapolri, Pak Irjen Pol Purnawirawan Pak Arianto Sutadi. Selamat sore Pak Arianto dan Bang Muhtar. Selamat sore Mas, selamat sore Pak Arianto, salam hormat. Salam sehat. Pak Muhtar, bagaimana Anda menilai jalannya sidang pra-peradilan hingga hari ini dari awal minggu ini? Silakan. Baik, kami semua seluruh tim kuasa hukum daripada Peggy menilai tentang jalannya persidangan pra-peradilan dari mulai hari Senin tanggal 1 sampai hari ini kesimpulan alhamdulillah kondusif, ya, dalam artian para pihak diberikan haknya sesuai dengan kewenangan daripada Hakim Tunggal Pak Eman. Walaupun kemarin ada sedikit dari kami kekecewaan, ya, terhadap saksi ahli yang dihadirkan oleh pihak termohon. Nah, kenapa kami dari tim kuasa hukum Peggy Setiawan merasa kecewa? Karena terus terang saja, dengan hadirnya saksi ahli kan semestinya ahli itu menerangkan sesuai dengan apa yang ditanyakan oleh para penanya, kan itu. Sehingga apa yang menjadi kewajiban dia untuk memberikan penjelasan tentang keilmuan yang dimilikinya itu akan membuat terang dan jelas seluruh permasalahan yang sedang kita hadapi. Nah, kemarin kenapa kita kecewa? Dari pihak pemohon setiap bertanya selalu jawabannya sangat simpel dan tidak berkembang. Sehingga kami menganalisa bahwa ahli yang hadir itu justru membatasi kami untuk melakukan untuk memberikan pertanyaan. Nah, yang menjadi sorotan kami kemarin adalah bahwa setiap kita bertanya, ya, ahli kemarin selalu menjawab, sudah saya jelaskan di awal, sudah saya jelaskan tadi, kemudian 2 alat bukti cukup, atau yang penting 2 alat bukti cukup. Nah, sehingga pada saat kita melakukan pertanyaan, memberikan pertanyaan, kemudian jawabannya seperti itu, bagaimana pertanyaan kita sebagai tim kuasa hukum Peggy bisa berkembang, sehingga ilmu yang kita gali dari beliau itu tidak tercapai, karena dengan adanya pembatasan seperti itu ya sudah saklek akhirnya kan begitu. Maka kami merasa kecewa. Demikian. Oke, Bang Muhtar, ini 2 alat bukti yang selalu diinformasikan oleh saksi ahli itu apa sih waktu itu? Nah, justru itu kan kita
kita justru ingin tahu sebetulnya yang dibilang oleh ahli 2 alat bukti itu apa bentuknya, kan begitu ya. Bahkan kemarin saya sempat bertanya, ijazah, KTP, kartu keluarga, kan begitu. Itu menurut ahli adalah bukti petunjuk. Nah, saya tanyakan, petunjuk buat apa? Apakah petunjuk untuk seluruh tindak pidana, atau bukti petunjuk untuk tindak pidana pemalsuan dokumen atau pembunuhan? Nah, jawabannya ya kalau dianggap memang bukti petunjuknya dianggap cukup oleh pihak penyidik, ya sudah cukup katanya begitu. Jadi kan jadi bingung kita nih, mau kok justru kita bertanya itu ingin menggali ilmu beliau lebih dalam. Ya. Nah, karena terus terang saja kehadiran ahli itu bukan saja untuk menggali fakta-fakta atau keterangan-keterangan beliau di persidangan, tetapi juga untuk memberikan pencerahan-pencerahan kepada kita sebagai penanya. Demikian. Oke, termasuk kalau nggak salah akun Facebook ya yang ditaruh menjadi alat bukti ya oleh Polda Jawa Barat, seperti itu ya Bang Mukhtar? Betul, ada di antaranya salah satu akun Facebook yang kemarin menjadi menjadi topik pertanyaan ya, baik dari kami sebagai pemohon maupun dari pihak kepolisian daerah Jawa Barat sebagai termohon. Baik. Pak Arianto, seperti apa Pak Arianto melihatnya sampai ini hari ke-5 berarti ya dalam mulai pra-peradilan terkait dengan kasus Peggy ini, seperti apa Pak Arianto? Ya, kalau saya melihat dari yang hari pertama sampai terakhir kemarin ya, saya lihat semua bersemangat ya. Semua bersemangat memperjuangkan kepentingannya. Di satu sisi itu penyidik untuk ingin menyampaikan pada hakim bahwa dia sudah melakukan tindakan prosedural, persyaratan-persyaratan administrasi sesuai KUHP sudah dipenuhi, dan kemudian alat bukti yang dikumpulkan itu lebih daripada 2, dia pasti gitu, untuk menentukan itu sebagai tersangka. Itu semangat yang disampaikan oleh para yang digugat, yang termohon. Sedangkan dari para pemohon ini menyangkal bahwa karena menurut dia 2 alat bukti yang dianggap sebagai dasar alat untuk menentukan itu sebagai tersangka itu tidak ada nilainya gitu. Karena satu misalnya bahwa itu Peggy itu orangnya salah tangkap lah, kemudian sudah berbeda, kemudian kok nggak diperiksa, kemudian ditangkap dulu baru diperiksa dan sebagainya. Masing-masing itu ingin menunjukkan kepada hakim bahwa alat bukti yang dikumpulkan oleh termohon itu tidak cukup gitu. Nah, kemudian kalau untuk saksi ahli, saya melihat kemarin saksi ahli kalau saksi ahli yang pertama saya nggak melihat ya, tapi saksi ahli yang belakangan ini, yang termohon yang diajukan, yang dicecer tanya sana tanya sini, terus kemudian tadi oleh Pak Mukhtar dibilang jawabannya kok itu aja gitu ya. Dari penilaian saya itu saksi ahli itu ingin menunjukkan kepada perannya dia. Saksi ahli di dalam persidangan ini ditanya adalah mengenai pengetahuan asas-asas hukum yang untuk menerangkan sah atau tidaknya penentuan tersangka. Nah, sehingga dia terpatok kepada tersangka itu adalah apabila sudah memenuhi cukup bukti minimal 2 ya. Dulunya waktu di dalam KUHP itu nggak ada, hanya bunyinya cuma cukup bukti, tapi kemudian oleh keputusan Mahkamah Agung ditentukan paling tidak 2 alat bukti. Maksudnya 2 alat bukti itu bukan 2 saksi, bukan. Jadi 2 alat bukti itu alat bukti saksi dengan dokumen atau alat bukti saksi dengan keterangan ahli ataupun apa dan sebagainya. Itu kira-kira begitu. Nah, sehingga dia kalau ditanya kepada masalah fakta, dia mengelak itu saksi ahli yang disampaikan oleh termohon itu. Karena dia merasa bukan saksi fakta dan dia tidak boleh menilai apakah fakta yang disodorkan ini, karena itu kewenangan hakim itu. Menurut Pak ahli ya, saya melihat membacanya itu, sehingga dia hanya kembali kepada teori-teori mengatakan bahwa ini kan pra-peradilan ini kan hanya menentukan ini sah atau tidak penetapan tersangka gitu kan. Nah, ya berkutatnya secara teori yaitu pokoknya kalau ada minimal 2 alat bukti yang oleh hakim dianggap itu benar, ya itu sudah berarti sudah sah gitu. Adapun kemudian kalau penangkalan bahwa alat bukti kan ini kalau secara kilas kita lihat kemarin ya, alat bukti yang dikumpulkan oleh
bukti yang dikumpulkan oleh termohon itu kan banyak juga, cuman kita nggak bisa ngitung ya. Tetapi kan yang penangkalannya kan banyak sekali tuh, lebih banyak yang disampaikan oleh termohon, ya pemohon kan banyak sekali disangkal. Misalnya orangnya salah tangkap, kemudian penyitaan kok kemudian nggak pakai surat, apakah itu benar apa enggak? Kemudian apakah sudah ditangkap dulu baru menjadi tersangka. Ditetapkan sebagai tersangka kayak gitu. Jadi intinya kalau Pak ahli kemarin tuh beliau masih mau disiplin kepada peranan dia untuk menerangkan keahliannya mengenai asas hukum pidana, khususnya mengenai persyaratan penetapan tersangka. Sedangkan dari pihak pemohon dikaitkan dengan fakta sehingga ya terus dijawab aja gitu-gitu terus gitu. Kira-kira gitulah. Maksudnya gini ya Pak, maksudnya saksi terkait yang diminta oleh pemohon itu terkait dengan pokok perkara seperti itu ya? Kalau fakta. yang si saksi dari termohon adalah soal penetapan Peggy sendiri sebagai seorang tersangka, itu inti dari pra peradilan seperti itu, Pak Arianto, betul nggak? Iya, jadi saksi ahli itu ingin menegaskan bahwa di sini ini cuma sah tidaknya penetapan tersangka itu aja. Dua alat bukti itu aja tuh diakui oleh hakim apa tidak gitu. Nah itu tadi kemarin. Meskipun berarti dengan tadi yang ditanyakan atau sempat diutarakan oleh kuasa hukum bahwa surat-surat ini, ijazah ini, Facebook, apakah itu bisa dijadikan alat bukti dalam menentukan Peggy sebagai seorang tersangka, apakah begitu adanya Pak Arianto? Ya itu namanya kan penafsiran. Kalau misalkan ini faktanya gini, ini termasuk dalam sebagai alat bukti apa enggak? Itu yang menentukan, itu yang berhak mengatakan ya tidak itu hakim. Tapi kalau seorang saksi ahli nggak bisa mengatakan oh ya ini bisa, ini tidak, ini nggak sah, buktinya kurang gitu atau nggak qualified gitu. Itu tidak pada kapasitas seorang saksi ahli di dalam pra peradilan itu menerangkan itu. Gitu. Mungkin itu ya pendapatnya Pak saksi ahli kayak gitu. Saya lihat karena kalau ditanya begitu dia jawabnya begitu, ini berarti saya melihatnya seperti itu. Baik, Bang Muhtar, gimana Bang Muhtar? Bahwa sebenarnya mungkin kasarnya tudingan atau pertanyaan dari kuasa hukum pada saat saksi ahli itu sebenarnya salah tempat seperti itu. Ya, justru begini, Mas, mohon izin Pak Arianto, mohon izin. Jadi kemarin kenapa tadi saya utarakan di depan bahwa pertama ahli itu selalu muter-muter jawabannya sekitar dua alat bukti dengan cukup dua alat bukti lah begitulah ya. Intinya begitu. Kemudian yang satu lagi sudah saya jelaskan tadi kan begitu. Itu jawabannya yang selalu muter-muter di sana. Nah, sementara alat bukti yang kami yakini yang dimiliki oleh pihak kepolisian daerah Jawa Barat adalah hanya bersandar kepada keterangan saksi dan surat. Kan begitu. Sementara ini kan kasusnya kasus pembunuhan yang disangkakan oleh pihak penyidik kepada klien kami. Mestinya bukti itu baik secara tertulis disampaikan dalam jawaban termohon maupun diterangkan oleh ahli bahwa alat bukti itu adalah alat bukti yang bersentuhan langsung atau yang ada korelasinya dengan tindak pidana pembunuhan. Seperti contoh, kan di dalam putusan ya nomor 4 tahun 2017 Pengadilan Negeri Cirebon disebutkan bahwa korban Eki itu ditusuk atau disabat oleh pedang oleh samurai pendek oleh Peggy alias Peron. Nah, kami ingin melihat mana tuh samurainya, atau paling tidak kalau tidak di bawah samurainya karena ini bukan di dalam katakanlah bukan persidangan pokok perkara, tapi paling tidak si termohon ini menyampaikan di dalam jawabannya begitu. Ini malah mereka lebih menitik beratkan kepada keterangan saksi dan surat. Bahkan kemarin pun waktu kami bertanya kepada ahli, apakah ijazah itu memang bukti petunjuk untuk kasus dalam tindak pidana pembunuhan? Nah, seolah-olah ahli ini menggiring bahwa betul itu karena bukti surat sudah mencukupi, kan begitu. Ini justru yang menjadi sebuah keheranan dan kebingungan buat kami. Sementara yang dituduhkan kepada klien kami adalah kasus pembunuhan yang bahkan pasalnya pun sangat luar biasa diterapkan untuk klien kami, yaitu 340 ya, pembunuhan berencana kan itu. Ini kok malah
buktinya itu menitik beratkan di surat. Baik. Ya, kan begitu. Ini yang menjadi kenapa kami bilang kami sangat kecewa, ya. Baik. Karena mohon maaf, harusnya ahli itu, ya, walaupun kami juga maksudnya tidak menghendaki bahwa ahli itu berpihak kepada kami, tapi paling tidak dia menjelaskan sesungguhnya alat bukti yang harus disiapkan atau dibuktikan oleh pihak kepolisian daerah Jawa Barat sebagai termohon dalam kasus pembunuhan ini adalah alat bukti yang benar-benar punya korelasi dengan tindak pidana pembunuhan. Oke. Bukan dengan surat, kan begitu. Ya, surat itu kan hanya alat bukti pelengkap saja. Karena contoh begini, apakah ada orang yang katakanlah sampai sejauh ini saya belum pernah lihat orang yang mati atau meninggal karena ijazah gitu ya. Entah dipukulin oleh ijazah atau bagaimana kan itu. Jadi ini hal yang justru tidak diungkapkan secara jelas oleh ahli. Baik. Ya, begitu. Baik. Pak Arianto, seperti apa Pak Arianto? Terkait juga apakah Anda sendiri menilai bahwa saksi Polda Jabar yang dihadirkan memang kompeten dalam kasus pra-peradilan ini, Pak Arianto? Kalau untuk saksi ahli di dalam pra-peradilan, ya pandangan saya ya memang begitulah peranannya itu, Pak. Karena di sini ini kan masalahnya kan bukan pada pokok perkara. Oke. Kalau di dalam pokok perkara itu dia menjelaskan bukti-bukti itu pasti yang berkait dengan apa buktinya ini cukup apa enggak untuk apa terkait dengan masalah pembunuhan, pidana, misalkan ya. itu berencana dan sebagainya. Apakah ini masuk unsur perencanaan apa tidak? Nah, dia bisa memberikan kejelasan itu. Tapi kalau ini yang dikejar di dalam pra-peradilan ini bukan untuk membuktikan bahwa si Peggy itu ikut membunuh, enggak, belum sampai situ. Tapi baru pada Peggy ini termasuk di dalam tersangka yang mempunyai alat bukti 2 yang cukup untuk dia dijadikan sebagai tersangka dulu. Nah, nanti pelengkapannya itu adalah dengan rangkaian berikutnya dan kemudian penyitaan bukti yang lain-lain dan sebagainya itu kemudian nanti itulah yang nanti akan digelar lagi di pengadilan. Itu pemahamannya daripada Polda Jabar ya, dan sehingga dia cukup puas dengan kesaksian saksi ahlinya itu gitu. Oke. Sementara dari ya pemohon itu maunya kan ini kan apa itu buktinya itu kan nggak berkualitas, kasarannya kan kayak gitu. Ya. Nah, masalah ini nanti yang akan menilai adalah hakim. Oke. Apakah keterangan daripada termohon di backup oleh saksi ahli itu cukup meyakinkan dia bahwa itu kurang kualitas? Nah, itu nanti hakim yang menentukan. Kalau Oke. hakim itu menentukan bahwa itu nggak berkualitas ya pasti itu permohonannya diterima dan itu penetapan tersangkanya dianggap tidak sah. Oke. Tapi kalau hakim menyatakan bahwa itu sudah cukup, sedangkan yang diajukan oleh pihak termohon ini itu tidak membatalkan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak termohon, itu ya nanti bisa ditolak ya. Kira-kira itu Pak, jadi dalam perdebatan yang seru kemarin itu intinya kepada yang masalah simpel sekali sebenarnya. Gitu. Oke, Pak Arianto terakhir untuk Pak Arianto, apakah kira-kira Peggy akan dibebaskan atau tidak untuk hari Senin mendatang kira-kira? Saya tidak bisa menentukan pasti ya, karena itu ini kan masalah penafsiran Pak, penafsiran fakta dengan teori gitu loh, dan itu yang bisa merasakan hanya hakim yang berpengalaman. Gitu. Kalau kami sendiri nggak bisa menentukan ini pasti menang pasti enggak gitu. Kalau saya melihat bukti yang diajukan oleh Polda ya kelihatannya udah memenuhi syarat. Tapi dengan melihat sanggahan-sanggahan itu apakah ini kemudian dianulir oleh hakim, itulah masalahnya gitu. Jadi tunggu aja kepada keputusan hakim nanti. Baik, terakhir Bang Mukhtar, bagaimana kesiapan dalam putusan Senin mendatang? Kami mempersiapkan segala kemungkinan ya untuk nanti putusan hari Senin yang akan datang itu. Kemungkinan apakah kami menang ataupun misalkan ya kami memang diposisikan, kalau kami bilang diposisikan di tempat yang kalah kan itu kami pun sudah siap. Tetapi keyakinan kami ya insya Allah dari sejak awal gugatan pra-peradilan ini kita ajukan ya sampai proses persidangan sampai hari ini waktu kita menyampaikan kesimpulan, insya Allah selama yang mulia Bapak Hakim Tunggal Pak Eman memegang konsistensinya dan
menjunjung tinggi integritasnya terhadap penanganan kasus ini, insya Allah kami akan mendapatkan apa yang menjadi harapan besar kami, yaitu menang dalam pra-peradilan itu. Sehingga kami bisa membebaskan klien kami dari segala tuduhan yang menurut kami tetap sampai saat ini berkeyakinan tuduhan itu adalah tidak berdasar, ya, baik secara bukti, fakta maupun secara landasan hukumnya. Demikian. Baik. Siap. Terima kasih Bang Muhtar Parianto, terima kasih. Kita tunggu Senin mendatang bagaimana hasilnya dari PN Bandung Jawa Barat. Selamat sore, salam sehat. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami pemirsa. Menolak rencana Menkes mendatangkan dokter asing, Profesor Budi Santoso, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya dicopot dari jabatannya. Alasan penolakan karena Indonesia mampu mencetak dokter berkualitas untuk memenuhi kebutuhan dokter di tanah air. Rencana Menteri Kesehatan mendatangkan dokter asing ke tanah air mendapatkan penolakan dari Dekan Fakultas Kedokteran UNER Surabaya, Profesor Budi Santoso. Menurut Budi Santoso, Fakultas Kedokteran di sejumlah kampus di Indonesia mampu mencetak dokter berkualitas untuk memenuhi kebutuhan dokter di tanah air. Dokter spesialis juga banyak tersedia terutama di rumah sakit di kota-kota besar. Kami dari Fakultas Kedokteran tidak setuju. Ya, saya pikir semua dokter-dokter di Indonesia tidak rela kalau dokter asing bekerja, dan kita mampu untuk memenuhinya, dan kita mampu untuk menjadi. Imbas penolakan wacana mendatangkan dokter asing, Profesor Budi Santoso dicopot dari jabatannya sebagai Dekan Fakultas Kesehatan UNER Surabaya. Pasca dibuka kembali moratorium Fakultas Kedokteran, saat ini terdapat 115 universitas di Indonesia yang memiliki fakultas kedokteran. Jumlah ini dinilai cukup untuk mencetak dokter-dokter berkualitas. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Ya, dikait-kaitkan dengan pencopotan Dekan Fakultas Kedokteran UNAIR, Kementerian Kesehatan angkat bicara. Melalui juru bicaranya, Kemenkes membantah terlibat pencopotan Profesor Budi Santoso, sekaligus membantah akan mendatangkan ribuan dokter asing ke tanah air. Adapun dokter dari Arab Saudi yang didatangkan untuk bertugas di Medan hanyalah bantuan gratis dari Arab Saudi. 1. Kementerian Kesehatan tidak membawahi Universitas Airlangga, dan Kementerian Kesehatan tidak memiliki wewenang mengatur Universitas Airlangga. 2. Informasi yang mengatakan Menteri Kesehatan mengontak Rektor Universitas Airlangga untuk meminta memberhentikan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga adalah tidak benar dan merupakan fitnah dan hoax. 3. Informasi yang beredar tentang Kementerian Kesehatan akan mendatangkan 6.000 dokter warga negara asing adalah juga hoax. 4. Dokter WNA yang dihadirkan oleh Kementerian Kesehatan dan mendapatkan publikasi luas adalah tim dari dokter Arab Saudi yang bertugas di Rumah Sakit Adang Malik Medan, Sumatera Utara, yang telah melakukan operasi jantung kompleks, sedang dan berat untuk menyelamatkan nyawa 30 anak warga Sumatera Utara secara gratis. Ya, dipecatnya Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Budi Santoso memancing kemarahan mahasiswa dan tenaga pendidik FK UNAIR Surabaya. Sebelum diberhentikan, Budi memberikan pernyataan menolak program dokter asing di Indonesia. Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya, dosen, guru besar, dan dokter menggelar aksi unjuk rasa damai. Unjuk rasa ini sebagai bentuk solidaritas atas pencopotan Profesor Budi Santoso sebagai Dekan FK UNER. Dalam aksinya, massa menilai pencopotan jabatan Profesor Budi Santoso sepihak dan dianggap menghilangkan kebebasan berpendapat serta tidak sesuai prosedur yang berlaku. Pasalnya, diduga pencopotan jabatan Dekan FK UNER terkait penolakannya akan rencana Menteri Kesehatan Menkes menaturalisasi dokter atau mendatangkan dokter asing. Sebagai bentuk matinya demokrasi, para pengunjuk rasa mengenakan pita hitam serta memasang bendera setengah tiang. Guru besar FK UNER akan melakukan gerakan mogok mengajar jika jabatan Profesor Budi Santoso tidak dikembalikan. Kita akan melakukan upaya-upaya yang terstruktur dan terarah. Ya, kita akan melakukan, paling tidak melakukan mogok mengajar di kampus ini sampai rektor mengembalikan posisi daripada
Sebelumnya, Profesor Bus sempat menyatakan kepada awak media menolak dengan tegas Kemenkes untuk mendatangkan dokter asing usai pelantikan dokter spesialis Juni lalu. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews. Ya, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Budi Santoso jadi sorotan usai diberhentikan dari jabatannya. Pencopotannya sebagai dekan disebut karena menolak kedatangan dokter asing. Nah, berikut profil mantan dekan yang akrab disapa Prof. Bus tersebut. Ya, pemirsa, menolak rencana Menkes mendatangkan dokter asing, Profesor Budi Santoso, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya dicopot dari jabatannya. Alasan penolakan karena Indonesia mampu mencetak dokter berkualitas untuk memenuhi kebutuhan dokter di tanah air. Untuk membahas hal ini lebih jauh, kita telah terhubung dengan pengamat kesehatan Pak Iqbal Mukhtar. Selamat sore, Pak Iqbal. Selamat sore, Mas Samuel, apa kabar? Sehat? Kabar baik, sehat, alhamdulillah. Pak, ini terkait dengan pemberhentian Dekan FK Unair Prof. Bus, seperti apa tanggapannya? Saya kira yang pertama, kalau memang ini disebabkan karena pendapat beliau yang menyatakan ketidaksetujuannya terhadap dokter asing, maka menurut saya pemberhentian ini merupakan hal yang tidak tepat ya. Karena sebenarnya pendapat yang dilontarkan seorang guru besar itu kan merupakan pendapat yang valid. Jadi itu merupakan alternative opinion yang seharusnya bisa dipertimbangkan oleh institusi, dalam hal ini Universitas Airlangga. Ya, apapun pendapat yang dikemukakan itu tidak bisa dijadikan basis, tidak bisa dijadikan alasan untuk memecat jabatan dari seseorang. Apalagi kita tahu bahwa di universitas atau di perguruan tinggi itu kan ada prinsip-prinsip yang harus dipenuhi. Misalnya prinsip kebebasan akademik atau academic freedom. Ada kebebasan untuk berpendapat. Jadi mereka bisa mengemukakan pendapatnya terlepas dari pendapat itu dapat diterima atau tidak. Karena memang kampus itu kan sebenarnya merupakan ajang tempat di mana kita menguji perbedaan pendapat. Ada juga prinsip lain di mana bahwa universitas itu harus melakukan respect for diverse opinion. Apapun opini yang ada itu tetap harus dihargai, harus dipertimbangkan dan harus didiskusikan secara mature, secara saintifik. Jadi menurut saya penolakan yang dilakukan ini kalau memang didasarkan pada penolakan dari Prof. Budi itu terhadap dokter asing, menurut saya ini merupakan hal yang tidak tepat. Oke, dan pemberhentiannya menurut Pak Iqbal apakah tergesa-gesa dan sebenarnya memang menyalahi prosedur seperti itu? Iya, kalau saya melihat sebenarnya memang agak tergesa-gesa ya, karena kan kita tahu bahwa itu sekitar minggu lalu Prof. Budi Santoso itu kan mengeluarkan statement di media ya, bahwa beliau itu tidak setuju dengan kedatangan dokter asing. Nah, kurang dari 1 minggu kemudian beliau itu dipanggil oleh rektor. Kemudian di dalam pertemuan itu beliau itu diminta untuk menjelaskan apa alasannya. Nah, Prof. Budi Santoso itu kan memberikan penjelasan bahwa ini merupakan alasan saya, ini merupakan argumen saya gitu. Nah, di situ dengan jelas rektor itu mengatakan bahwa mereka tidak bisa menerima adanya staf dari Universitas Airlangga itu yang memiliki opini yang tidak sejalan dengan opini pemerintah. Nah, kita kan tahu bahwa program dokter asing ini merupakan sebuah program yang dicanangkan oleh Kementerian Kesehatan. Dan kelihatannya mereka akan sungguh-sungguh menjalankan program ini. Kemarin kita melakukan diskusi dengan salah seorang staf tenaga kesehatan. Di situ dengan jelas disebutkan bahwa Indonesia ini dianggap kekurangan dokter 120.000 dokter. Dan karena itu untuk melakukan percepatan mereka merencanakan untuk mendatangkan dokter asing. Nah, ini sebenarnya yang dikritik oleh Prof. Budi Santoso. Nah, kita sendiri berpendapat bahwa kritikan seperti ini kan sebenarnya sah-sah saja ya. Sebagai seorang guru besar yang telah berkecimpung di bidang kedokteran selama puluhan tahun dan beliau mengemukakan sebuah pendapat, saya kira pendapat itu bukan hanya pendapat apa adanya.
pendapat ini pasti didasarkan oleh pemikiran yang jelimet, didasarkan oleh evidence based, didasarkan oleh data. Jadi sebenarnya pendapat seperti ini itu bukan dilawan dengan pemecatan. Itu merupakan tradisi yang sangat tidak tepat. Pendapat seperti ini mestinya diberi ruang untuk berargumentasi. Mestinya rektor itu justru memberi kesempatan kepada Prof. Budi Santoso untuk menjelaskan narasinya itu. Apa landasannya, apa gagasannya, apa yang membuat dia berkata begitu, bukan lantas melakukan pemecatan. Betul. Tadi Pak Iqbal mengatakan data seperti itu, bahwa Prof. Bus ini tidak mungkin berbicara seperti itu ya asal bunyi lah seperti itu, harus ada data. Tapi sebenarnya datanya tuh seperti apa sih Pak Iqbal? Apakah memang Indonesia kekurangan dokter seperti itu? Dan apakah memang program dokter asing ini benar adanya, atau seperti yang dikatakan Kemenkes bahwa dokter yang di Medan itu hanya diperbantukan seperti itu? Jadi sebenarnya kita berangkat dari data ya. Jadi Kementerian Kesehatan itu selalu berargumen bahwa Indonesia ini kekurangan masif jumlah dokter gitu. Jadi alasan yang digunakan itu dulu selalu itu adalah rasio WHO. Jadi selalu disebutkan bahwa rasio WHO itu adalah 1 dokter untuk 1.000 penduduk. Itu kata Kementerian Kesehatan. Nah, berdasar Kementerian rasio yang disebutkan oleh Kementerian Kesehatan ini, mereka kemudian berargumen bahwa Indonesia itu sebenarnya kekurangan 120.000 dokter. Pertanyaan pertama yang muncul, apakah memang rasio ini merupakan rasio yang valid? Karena sepanjang yang kita tahu, WHO itu tidak pernah mengeluarkan rasio standar berapa jumlah dokter yang ada. Itu tidak pernah. Jadi walaupun kita cari, kita telisik di sumber manapun, tidak pernah sekalipun WHO mengeluarkan statement bahwa rasio dokter dengan penduduk itu harus 1:1000. Kenapa? Karena WHO itu sendiri tahu bahwa setiap negara itu memiliki kapasitas, memiliki sistem, memiliki keterbatasan yang berbeda antara satu negara dengan negara lain. Sehingga kalau dia menetapkan satu standar yang berlaku untuk seluruh negara, maka banyak kemungkinan negara tidak bisa mencapai standar tersebut. Jadi rasio itu sebenarnya saya tidak tahu dari mana diambil. Nah, saya kira ini merupakan persoalan yang pertama yang harus kita diskusikan dulu. Apakah memang Indonesia kekurangan 120.000 atau tidak gitu. Nah, persoalan saat yang terjadi di Indonesia saat ini, kita melihat bahwa memang ada terjadi ketimpangan antara jumlah dokter yang ada di Jawa dan di luar non-Jawa. Jadi itu memang jelas ada ketimpangannya. Bahkan kadang-kadang kalau kita lihat misalnya katakanlah di Papua atau di Sulawesi Barat, ketimpangannya itu berpuluh-puluh kali lipat. Tapi persoalan yang terjadi di sini, apakah ini persoalan terkait dengan jumlah yang kurang atau terkait dengan distribusi yang tidak merata? Nah, kalau kita mengatakan kita ingin mengundang dokter asing di sini untuk memenuhi kebutuhan dokter yang kurang di sini, maka tentu saja dokter asing ini itu harus bekerja di daerah-daerah perifer, di daerah-daerah tempat di mana dokter itu benar-benar kekurangan. Pertanyaan saya, apakah dokter asing ini bersedia datang dan bekerja di tempat-tempat tersebut? Atau justru nanti mereka akan semakin menumpuk di Jakarta, yang membuat densitas dokter itu justru makin padat. Itu pertanyaan pertama kalau menurut saya. Jadi kita harus berangkat, starting point-nya itu adalah kita melihat apakah jumlah 120.000 ini valid atau tidak. Kami pernah melakukan hitung-hitungan ya dengan teman-teman yang ada. Kami punya semacam komite yang kita melakukan perhitungan tentang jumlah dokter yang dibutuhkan di Indonesia. Sebenarnya tidak sebanyak 120.000 itu. Jumlah dokter yang dibutuhkan di Indonesia kalau berdasar rasio saat ini itu sekitar 50-60.000. Dan sebenarnya ini bisa diproduksi oleh universitas yang ada di Indonesia dalam waktu 5 atau 6 tahun. Karena sekarang kan produksi dokter umum aja di Indonesia setiap tahun itu kan berkisar antara 12 sampai 13.000 dokter. Jadi kalau kita membutuhkan katakanlah 50.000, 60.000, kita hanya butuh sekitar 5-6 tahun untuk memproduksi jumlah dokter yang banyak ini. Lantas apa urgensinya misalnya kita mengajak dokter asing untuk masuk berkecimpung di negara ini? Saya kira itu yang menjadi masalah. Baik, berarti sebenarnya yang diperlukan adalah mapping seperti itu ya, Pak Iqbal ya, terkait dengan kebutuhan dokter kita di mana paling banyak terkonsentrasi di Pulau Jawa. Tapi sebenarnya apakah
program ini memang sudah berjalan atau memang baru wacana saja, Pak Iqbal? Kalau saya lihat sebenarnya ini masih merupakan wacana ya. Di sebuah wacana yang digelontorkan oleh pemerintah dengan harapan, ya saya tidak tahu ya apakah ini program ini akan dijalankan atau tidak. Tapi saya melihat ada keseriusan dari pemerintah karena memang program dokter asing ini telah masuk di dalam klausul atau salah satu pasal yang ada di dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 2023. Jadi memang ada keseriusan ya untuk mendatangkan ini. Bahkan saya dengar ya ada beberapa informasi yang saya dapatkan dari teman. Ada beberapa rumah sakit itu yang mulai mendata. Jadi mereka mulai mendata kebutuhan dokter asing mereka itu berapa banyak, di bidang apa, dan ada proses yang akan mereka telisi sebelum mereka mengundang dokter asing itu datang di sini. Jadi secara nasional ini memang belum ada, tetapi ada upaya-upaya ke sana yang sementara berjalan. Berarti ini kalau dokter asing masuk sejalan juga dengan biayanya berarti ya, Dok? Maksudnya bahwa harganya mungkin akan lebih mahal seperti itu kira-kira. Nanti akan berimplikasi kepada rakyat juga harus membayar kesehatan lebih mahal lagi seperti itu. Begitu nggak sih sebenarnya, Pak Iqbal? Nah, itu sebenarnya yang menjadi salah satu barrier dari program ini. Ya, jadi mesti kita membuka mata untuk melihat. Jadi saya memberikan gambaran sederhana aja. Misalnya, katakanlah kita mengambil seorang dokter jantung dari Amerika misalnya yang masuk ke Indonesia. Dokter jantung di Amerika itu rata-rata pendapatannya per bulan itu sekitar 600 juta. Itu di sana, take home pay-nya itu 600 juta. Pertanyaan saya, kalau kita mengundang mereka untuk masuk ke Indonesia, tentu saja mereka datang ke Indonesia itu dengan harapan untuk mendapat kesejahteraan yang lebih baik. Betul. Mereka bisa mendapat salary yang lebih tinggi, take home pay yang lebih tinggi, anak-anaknya bisa sekolah, mereka bisa sejahtera di sini, ya kan? Iya. Nah, apakah pemerintah itu sudi memberikan pembayaran yang besar tersebut untuk seorang dokter asing misalnya? Sementara katakanlah dengan pembayaran tersebut, dia bisa memberi gaji mungkin sekitar 6 atau 7 ahli jantung di Indonesia. Kita ini berbicara tentang fairness, ya kan? Kalau dia datang sebagai seorang kardiolog masuk di Indonesia, katakanlah dengan gaji 600-700 juta, apa urgensinya kita mengundang mereka, sementara dengan salary yang sebesar itu, kita bisa menggunakan 6 atau 7 dokter kardiologi yang ada di Indonesia. Itu pertanyaannya kalau menurut saya. Kita belum bicara lagi terkait dengan kemampuan, terkait dengan kompetensi, terkait dengan social culture mereka, terkait dengan bahasa. Apakah ketika mereka masuk ke Indonesia itu mereka telah memiliki kecukupan kemampuan untuk berartikulasi, berkomunikasi, berbahasa dengan baik dengan masyarakat, atau justru nanti akan timbul gap of communication yang membuat efektivitas pengobatan penata laksana itu justru menjadi terganggu. Banyak sekali berarti variabelnya yang mempengaruhi wacana ini ya, Pak Iqbal. Kita berharap pemerintah akan memutuskan hal yang tepat baik untuk program atau wacana ini dan juga terhadap status Pak Bus itu sendiri. Terima kasih telah bergabung bersama kami sore hari ini, Pak Iqbal. Salam sehat. Terima kasih Mas Samuel, sehat selalu ya. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami pemirsa. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Dede Yusuf menyebut sistem pendaftaran peserta didik baru atau PPDB meresahkan masyarakat. Permasalahan PPDB sudah terjadi sejak 7 tahun lalu dan berlarut-larut hingga kini. Dede Yusuf menilai PPDB telah gagal dan DPR memberikan opsi kepada pemerintah untuk melakukan perubahan sistem penerimaan siswa baru. Perubahan tahun 2023 kami sudah bikin panja PPDB dan rekomendasi kami adalah meminta dibentuknya Satgas PPDB di mana ada ombudsman di dalamnya, ada kepolisian, ada Pemda dan sebagainya, dan itu sudah dilakukan. Pada saat itu juga bahkan banyak yang titipan-titipan atau yang pindah kakak dan sebagainya akhirnya tidak bisa masuk. Nah, nampaknya pemerintah sampai saat ini masih tetap memprioritaskan PPDB. Maka menurut hemat kami PPDB harus selesai tahun ini. Pergantian pemerintahan sudah harus ada konsep baru lagi. Karena kalau misalnya sampai tahun depan berarti 8 tahun kita gagal. Ya, sedikit berbeda dengan Dede Yusuf, Ombudsman menilai bahwa PPDB bermasalah karena tak ada koordinasi dan pemetaan yang matang. Temuan Ombudsman, Pulau Jawa menjadi wilayah terbanyak aduan kepada pihak Ombudsman terkait sistem penerimaan peserta didik PPDB tahun ini.
Setiap tahun ajaran baru, penerimaan peserta didik baru PPDB menjadi momen krusial bagi orang tua dan siswa di Indonesia. Namun sistem yang dirancang untuk menjamin pemerataan akses pendidikan ini selalu diwarnai oleh berbagai bentuk kecurangan. Berbagai bentuk kecurangan yang terjadi saat penerimaan peserta didik baru adalah manipulasi kartu keluarga, pemalsuan sertifikat prestasi, dan yang terakhir terjadinya kecurangan jalur afirmasi. Dalam konferensi pers di Gedung Ombudsman Jakarta, Ombudsman menilai temuan yang terjadi dalam PPDB 2023 diantaranya karena pemetaan, koordinasi, komitmen, dan belum optimalnya sosialisasi sehingga proses PPDB bermasalah. Cari membagi zona. Nah, membagi zona itu seharusnya memberikan pemerataan. Bukan hanya jarak. Jadi kenapa tadi saya bilang bahwa kami mengusulkan pada tahun nanti dalam masing usulan juga adalah harusnya pasca PPDB ini seluruh dinas melakukan pemetaan sebaran calon peserta didik, baik lokasi, minat, tingkat ekonomi, kondisi fisik. Karena apa? Itu yang akan nanti bisa dilakukan pemetaan untuk tahun depan, baik dengan sarana prasarana dan kuota-kuota dari masing-masing jalur. Kan masih banyak kalau kita lihat kan blank spot kan, dimana yang ini kabupaten yang nggak mengakui terlampau jauh, di sini nggak mau mengakui juga, gitu kan. Nah ini juga masalah koordinasi. Kembali lagi sebetulnya bagaimana pemahaman dan implementasi di lapangannya. Ini bukan aturan. Pemirsa, pelaksanaan penerimaan siswa didik baru atau PPDB 2024 tak hanya diwarnai berbagai protes, juga banyak kecurangan. Pendaftar menggunakan kartu keluarga palsu hingga piagam palsu agar lolos dalam PPDB. Dugaan pemalsuan kartu keluarga KK ditemukan dalam pelaksanaan PPDB di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Disdikbud Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 3 Jawa Tengah mendapati 18 kartu keluarga calon siswa diduga palsu. 5 kartu keluarga palsu ditemukan di SMA Negeri 1 Pati dan 13 KK palsu di SMA Negeri 1 Juwana. KK palsu diketahui setelah diverifikasi ke Disduk Capil. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan memberikan rekomendasi penolakan kepada siswa yang menggunakan KK palsu saat proses daftar ulang. Setelah kami cek, kami kirim ke verifikasi di Dukcapil, ternyata data-data KK tersebut tidak sesuai dengan data di aplikasi Dukcapil. Untuk itu kami proses, terus kami laporkan kepada Satpen. 2 SMA negeri favorit di Kota Semarang, SMA Negeri 3 dan SMA Negeri 5, menemukan dugaan pemalsuan piagam prestasi calon siswa dalam PPDB jalur prestasi. Kasus ini muncul setelah ratusan siswa didik SMP Negeri 1 Semarang menggunakan piagam kejuaraan Marching Band Internasional di Malaysia untuk mendaftar PPDB jalur prestasi. Piagam tersebut seharusnya tercantum juara 3, namun legalisir yang diajukan menyebutkan juara pertama. SMA Negeri 5 Semarang mendapati 33 pendaftar menggunakan piagam marching band diduga bermasalah ini. Kemudian ini diduga ada pemalsuan dan lain sebagainya. Nah, tentunya kita akan dalami, Mbak, ya. Kita akan klarifikasi, tentunya kita tahap penyelidikan dulu. Kita lihat dulu apakah nanti pidananya di mana nanti. Kalau ini memang ada pidananya, kita lihat nanti apa statusnya, kita tingkatkan nanti seperti itu. Kasus ini tengah diselidiki Polrestabes Semarang. Polisi sedang pelajari unsur pidana yang dapat diterapkan. Dari Pati dan Semarang, Jawa Tengah, Lazarus Sandi dan Kristadi melaporkan. Kita ke informasi lainnya. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengkritisi kerja KPU dalam pemilu yang dinilai tak sesuai aturan dalam menjalankan fungsinya. KPU diantaranya tidak membawa nilai kesetaraan bagi warga negara yang maju pemilu.
Megawati Soekarno Putri memberikan pidato pada acara sumpah jabatan perpanjangan masa bakti pengurus DPP PDIP yang digelar hari ini. Dalam pidatonya tersebut, ia sempat menyinggung soal kinerja KPU saat Pilpres dan Pileg 2024 lalu yang tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Megawati Soekarno Putri juga mengingatkan agar dalam menjalankan fungsinya, apalagi menjelang pilkada serentak, KPU bisa lebih menjunjung nilai kesetaraan dan juga mengayomi. KPU, kemarin coba gila nggak? Ini saya ngomong gini kenapa? Karena saya warga bangsa, sedih saya melihat yang namanya pemerintahan Republik Indonesia. Itu kan bagian, kok begitu ya? Pusing saya. Padahal mestinya mengayomi, memberikan, tadi saya ngomong, mana? Masih terjajah oleh kemiskinan, ketidakadilan, dan berbagai pembelengguan atas hak-haknya untuk berpartisipasi dengan setara dalam seluruh proses politik, ekonomi, dan pembangunan kemajuan. Ya, PDI Perjuangan resmi memperpanjang masa jabatan pengurus DPP PDIP dari periode 2019-2024 diperpanjang hingga tahun 2025. Di antara yang dilantik, dua tokoh Ganjar dan Ahok dilantik menjadi ketua bidang. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri memimpin prosesi sumpah jabatan pengurus DPP PDIP masa bakti 2019-2024 yang diperpanjang hingga 2025. Sejumlah tokoh terlihat mengikuti prosesi pembacaan sumpah jabatan, diantaranya Ganjar Pranowo yang dilantik sebagai Ketua Bidang Pemerintahan dan Otonomi, serta Basuki Cahayapurnama yang dilantik sebagai Ketua Bidang Perekonomian. Megawati menyebut perpanjangan jabatan pengurus merupakan hak Ketua Umum untuk menyesuaikan jadwal Kongres PDIP yang akan dilaksanakan 2025 mendatang. Dari informasi selanjutnya, Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat kembali menggelar sidang lanjutan untuk kasus pemerasan dan gratifikasi dalam lingkup Kementerian Pertanian yang melibatkan mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo. Sidang ini diagendakan untuk menyampaikan pembelaan terhadap tuntutan jaksa terhadap SYL. Sidang dimulai pukul 13.30 waktu Indonesia Barat dipimpin Ketua Majelis Hakim Rianto Adam Pontoh. Sebelumnya SYL didakwa atas dugaan gratifikasi dan pemerasan uang dengan total 44,5 miliar rupiah periode 2022-2023. Jaksa mengungkap SYL memerintahkan stafnya yakni terdakwa Kasdi dan Muhammad Hatta untuk mengumpulkan uang patungan dari pejabat eselon 1 Kementan. Uang tersebut kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi, yakni pembayaran pembantu, pembelian rumah, biaya perawatan, kecantikan hingga kado undangan. JPU menuntut SYL dipidana selama 12 tahun, mengembalikan 44,2 miliar rupiah, 30.000 dolar Amerika, serta pidana denda 500 juta rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan. Bila saya terlibat yang mulia dalam satu proyek yang diselenggarakan oleh Kementerian Pertanian yang saya pimpin, kemudian saya terindikasi melakukan penyalahgunaan kewenangan yang mengakibatkan kerugian negara, saya mungkin masih bisa menerima apabila dinyatakan tersangka. Tetapi dalam perkara ini sama sekali tidak ada proyek strategi nasional yang disebut penyelenggaraan perizinan dan rekomendasi maupun proyek di Kementan itu nilainya triliunan yang mulia. Nilainya triliunan. Dan disangkut pautkan terhadap saya. Impor beras 2 juta ton. Semua ini saya kasih hilang, nggak boleh ada seperti itu di Kementerian. Impor buah nggak boleh ada jatah menteri di situ, nggak boleh. Saya dilawan rame-rame karena saya melarang impor dari dalam.